Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah kecerdasan bisnis dengan kode mata kuliah MKK 6W4335. Ini adalah materi pertama kita untuk pertemuan pertama ya. Untuk materi kita hari ini yaitu pengantar kecerdasan bisnis dengan saya sebagai dosen Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Deskripsi mata kuliah untuk kecerdasan bisnis ini yaitu membahas konsep, teknik, dan aplikasi kecerdasan bisnis ataupun business intelligence dalam konteks bisnis digital. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Topik yang dibahas mencakup pengelolaan data, teknik data mining, machine learning, big data, serta penggunaan perangkat lunak business intelligence seperti Power BI untuk visualisasi data dan analisis bisnis. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan wawasan bisnis berbasis data dan menerapkan strategi kecerdasan bisnis guna meningkatkan daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berbasis teknologi. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk kecerdasan bisnis, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan semangat kemandirian dan kewirausahaan dalam pemanfaatan kecerdasan bisnis, serta merumuskan strategi berbasis data untuk inovasi bisnis. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa memahami konsep dasar kecerdasan bisnis dan strategi berbasis data. Nah, untuk kecerdasan bisnis sendiri yaitu sebuah proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi saat ini data itu ada begitu banyak ya di sekeliling kita, terutama dengan maraknya media sosial gitu. Sehingga bagaimana nih cara kita ubah data yang ada yang kadang-kadang masih bersifat numerik untuk kita olah, nanti bisa menjadi sebuah informasi atau wawasan yang berguna sehingga nanti bermanfaat pada saat mau mengambil keputusan yang terutama keputusan penting. Kemudian komponen utamanya yaitu pengumpulan data, penyimpanan, analisis data, dan paling terakhir itu ada di visualisasi. Nah, komponen-komponen inilah yang bekerja bersama-sama, terintegrasi dalam sebuah sistem, sehingga nantinya kecerdasan bisnis itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian, apa manfaat kecerdasan bisnis? Dengan adanya kecerdasan bisnis, itu memungkinkan organisasi, institusi, atau perusahaan gitu ya, mengambil keputusan yang berbasis data secara objektif, sehingga nantinya dapat meningkatkan efisiensi operasional gitu dan keunggulan kompetitif di pasar. Karena saat ini, siapa yang memiliki data, maka dia akan bisa mengolah data-data tersebut untuk keperluan mereka, kemudian nanti bisa menjadi nilai tambah gitu ya, lebih bisa berkompetisi dengan para kompetitor. Nah, kemudian ini ada evolusi kecerdasan bisnis. Jadi ada era 1.0 di tahun 1990-an, di mana kecerdasan bisnis itu masih bersifat statis, query-nya juga sederhana, masih menggunakan data warehouse ya, penyimpanan datanya untuk menyimpan informasi terstruktur dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, era 2.0 atau di tahun 2000-an, di sini sebenarnya sudah menggunakan dashboard interaktif, juga sudah pakai OLAP. Nah, kemudian dilakukan analisis multidimensi, memungkinkan eksplorasi data yang lebih mendalam. Berikutnya yang ketiga, era 3.0 dari 2010 sampai sekarang. Perbedaannya, yang sekarang itu udah terintegrasi, bisa menggunakan big data, bisa menggunakan kecerdasan buatan, atau analisis prediktif. Visualisasi datanya juga lebih mudah, lebih canggih, tidak lagi ribet algoritmanya ya, tidak susah gitu, dan bisa diakses secara real time. Dan real time-nya juga
bukan hanya sekedar informasi, tapi sudah sampai yang terolah lebih canggih. Oke, kemudian kita lanjut ke arsitektur kecerdasan bisnis. Nah, di sini arsitektur kecerdasan bisnis ada 5 ya. Kita mulai dari yang nomor 5, yaitu sumber data. Jadi sumber data itu ada database operasional yang kegiatan sehari-hari ya, data pembelian, penjualan, kemudian ada data eksternal. Misalnya data customer, data supplier gitu ya, data yang di luar perusahaan, termasuk data yang tidak terstruktur. Dari sumber data kita naik ke ada ETL. ETL itu extract, transform, load. Data dari berbagai sumber. Kemudian ketiga ada penyimpanan data nih. Datanya harus terintegrasi, juga harus terstruktur sehingga bisa simpan data lebih banyak dan memang data yang betul-betul bermanfaat dan memang betul-betul bisa digunakan. Kemudian ada analisis. Analisisnya bisa menggunakan OLAP, bisa dengan penambangan data, bisa analisis prediktif yang nantinya kalau data-data itu sudah teranalisis, kita bisa presentasikan data dalam bentuk dashboard, laporan, dan visualisasi data. Nanti softwarenya atau toolsnya kan banyak ya. Ada Power BI, ada Looker, ada Tableau, nanti boleh dipilih. Nah, ini arsitektur kecerdasan bisnis tersusun dari beberapa lapisan yang saling terhubung. Nah, setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dalam mengolah data menjadi wawasan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau memproses data warehouse? Yang pertama ada pengumpulan data, ada transformasi, ada penyimpanan, ada analisis, dan ada pembaruan. Jadi pengumpulan data, kita kumpulkan data tuh dari berbagai sumber. Kemudian kalau transformasi, kita bersihkan data, kita integrasikan datanya. Kemudian kalau penyimpanan, sudahlah data yang bersih, data yang lengkap, kita simpan ke dalam database-nya, dalam database yang besar, kita gunakan warehouse. Kemudian data tersebut kita olah supaya bisa menjadi pengetahuan atau wawasan untuk ambil keputusan. Nah, nomor 5 ini juga penting, kita jangan lupa untuk selalu evaluasi atau update secara berkala. Karena sekarang perkembangan teknologi juga semakin meningkat ya, informasi juga atau data juga semakin banyak. Jadi jangan lupa untuk terus memperbaharui secara berkala. Data warehouse ini menjadi penting dalam sistem kecerdasan bisnis, berjalan secara iteratif atau berulang untuk memastikan data selalu up to date. Berikutnya ada teknologi analisis data. Yang pertama yaitu online analytical processing. Jadi analisis multidimensi data bisnis. Jadi proses analisisnya bisa dilakukan secara online, bisa melalui operasi slice, dice, drill down ya, dan roll up. Nanti teman-teman boleh cari deh, apa itu slice, apa itu dice, apa itu drill down, dan roll up. Kemudian ada data mining, penambangan data. Ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menggunakan algoritma, lalu menemukan nih pola tersembunyi apa yang ada dalam data. Nah, ini biasanya berguna untuk kita mau segmentasi pelanggan atau kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Kemudian ketiga adalah analisis prediktif. Nah, kita menggunakan data historis untuk memprediksi tren masa depan. Seperti apa? Kemudian juga membantu organisasi dalam perencanaan strategis jangka panjang. Jadi, apakah perusahaan ini mau berkembang, mau membuka cabang, itu bisa banget dengan kecerdasan bisnis ya. Menggunakan teknologi analytics, predictive analytics. Kemudian ada lagi pembelajaran mesin atau machine learning di mana kita menerapkan algoritmanya ya, yang belajar dari data. Sehingga akurasi prediksinya juga meningkat secara otomatis seiring waktu. Nah, ini macam-macam visualisasi data dalam kecerdasan bisnis. Ada yang menggunakan grafik, ada yang menggunakan diagram, ada yang menggunakan heat map atau peta panas. Ya.
grafik tren. Jadi kita lihat nih perubahan metrik bisnis dari waktu ke waktu, misalnya dari per bulan, per tahun gitu ya. Kemudian dia mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan atau tetap juga bisa. Kemudian ada diagram proporsi ya. Jadi ada komposisi relatif dari kategori data. Jadi bisa tahu nih distribusi pasarnya apa, alokasi anggarannya berapa. Biasanya ini kayak diagram pie chart ya. Kemudian ada yang disebut dengan peta parasit map. Biasanya ini terkait dengan kondisi geografis. Berguna untuk analisis regional dan penetrasi pasar. Misalnya kita mau menentukan nih strategi bisnis, mau ekspor kemana, mana yang paling potensial. Bisa tuh menggunakan heat map. Jadi visualisasi data ini kan bagian dari laporan juga sebenarnya ya. Nah, secara efektif dia bisa menyederhanakan informasi yang kompleks. Jadi format visual itu memudahkan pemahaman instan terkait pola dan hal-hal yang berbeda atau anomali di dalam data. Berikutnya untuk implementasi kecerdasan bisnis. Ada analisis kebutuhan, persiapan infrastruktur, integrasi data, pengembangan aplikasi, pelatihan, dan evaluasi. Nah, teman-teman bisa sambil membaca ya. Jadi di analisis kebutuhan itu ada identifikasi kebutuhan organisasi dan tujuan penerapan BI-nya seperti apa. Kemudian matriks kuncinya apa nih yang perlu dimonitoring. Kemudian kalau kita sudah tahu apa keperluan organisasi, kita tinggal siapkan infrastrukturnya yang seperti apa. Teknologinya mau bagaimana. Kemudian kita tinggal siapkan sistem penyimpanan data warehouse-nya, terus pemrosesan datanya mau seperti apa. Nah, kalau sudah infrastruktur udah siap, kita tinggal integrasikan data. Tadi pakai ETL, extract, transform, load. Nah, kita kumpulkan datanya, kita proses datanya. Yang paling penting, datanya harus berkualitas dan konsisten. Berikutnya ada pengembangan aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Pengembangan aplikasi itu seperti tadi yang sebelumnya, kita bisa membuat dashboard. Tadi kan ada datang, grafik ya, ada diagram. Kemudian ada laporan juga nanti sesuai kebutuhan pengguna. Dipastikan aja antar mukanya itu user friendly dan intuitif. Kemudian ada pelatihan dan evaluasi, jadi melatih pengguna dan mengevaluasi sistem secara berkelanjutan. Nanti setelah dibuat, ada feedback, kita bisa lakukan penyesuaian tuh berdasarkan umpan balik. Berikutnya ini adalah studi kasus kecerdasan bisnis ya. Ada di bidang retail, perbankan, kesehatan, dan manufaktur. Jadi di retail kita mau lihat analisis pola belanja konsumen, apakah mempengaruhi kalau jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan gitu ya. Nanti hasilnya gimana? Prediksi persediaan yang lebih akurat. Kemudian bisa meningkatkan penjualan. Kemudian ada dari sisi perbankan, supaya ada BI checking, bisa analisis transaksi, fraud detection, ya sehingga nanti bisa meminimalkan risiko. Kemudian dari sisi kesehatan, nah jadi bisa lebih mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga nantinya pelayanan dan perawatan pasien itu bisa lebih efisien. Berikutnya ada manufaktur. Nah, di sini terutama di bagian rantai pasok supply chain management ya. Itu bisa meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya karena kecerdasan bisnis itu udah bisa melihat nih keperluan konsumen yang seperti apa, maunya seperti apa. Jadi dijual proses penjualannya itu menyesuaikan dengan keperluan pasar. Nah, kemudian bagaimana dengan masa depan kecerdasan bisnis? Jadi ada augmented analytics, ada analysis real time, democratization of data, sama IoT integration. Kita lihat nih analisis augmented-nya gimana. Terutama terkait otomatisasi analisis. Nanti AI itu akan bantu
interpretasi datanya. Lalu lanjut ke pemberian rekomendasi. Kemudian kalau analisis real time, jadi kadang-kadang kita udah masukin data, kita kepingin prosesnya lebih cepat sehingga hasilnya juga lebih cepat. Terutama kalau organisasi sekarang kan harus sangat kompetitif ya terkait perubahan pasar. Kemudian kalau democratization of data, analytics-nya seharusnya bisa digunakan di semua tingkatan organisasi ya, baik middle sampai top manajemen itu harusnya sudah bisa gitu. Low, middle, top manajemen itu harusnya sudah bisa semua menggunakan. Kalau kecerdasan bisnisnya udah bagus ya, sehingga self-service BI-nya juga bisa semakin mudah lah untuk digunakan. Kemudian ada integrasi IoT. Nah, ada pemanfaatan dari perangkat IoT untuk wawasan baru. Nah, sensor contohnya ya itu termasuk dari IoT, bagaimana dia bisa menyediakan stream data yang bernilai tinggi. Oke, demikian penjelasan terkait pengantar kecerdasan bisnis. Nah, di sini ada referensinya sesuai dengan yang ada di rencana pembelajaran semester. Ini referensinya ada yang berbentuk jurnal, ada yang berbentuk buku. Tetapi tidak terbatas dengan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa juga melihat dari buku yang ada perpustakaan, jurnal juga bisa, e-book juga bisa. Baik, apabila berkenan, teman-teman bisa diulang kembali materinya ya, bisa dilihat kembali supaya lebih memahami. Kemudian jangan lupa untuk subscribe untuk bisa dapat informasi berikutnya untuk materi terkait kecerdasan bisnis. Kalau suka boleh klik like dan apabila ada pertanyaan boleh komentar atau bertanya langsung dengan saya. Baik, demikian dari saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi kecerdasan bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.